Cinta Segitiga. Karya Kang Hamdan. Bab 09. Qasim belum apa-apa sudah merasa gembira duluan, karena yakin seluruh anak buahnya akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tidak akan ada kegagalan apapun sebab, ia tahu siapa dua anak buahnya yang akan menjalankan tugas, mereka perampok ulung. Sedangkan di rumah Andi, sore itu sedang kedatangan seorang wanita cantik, wanita itu sedang mengobrol bersama Mang Udin dan Bi Inah. Nama Nona siapa? Tanya Bi Inah sambil menatap wanita cantik itu. Aku Indah Bu. Jawabnya, sore itu sengaja mendatangi rumah Andi saking rindunya, sudah tak mampu ditahan lagi, sebab kalau di rumah tidak bisa berbuat apa-apa, karena ada kedua kakaknya yang ia ketahui, sama-sama menyukai Andi. Nona Indah mau bertemu siapa? Giliran Mang Udin yang bertanya. Aku ingin bertemu Mas Andi. Bapak dan ibu ini siapanya Mas Andi? Kami berdua orang tua Andi. Meski mereka sedikit berat mengakuinya, terpaksa mereka lakukan walau berat mengakui bos sebagai anaknya, tetapi harus dilakukan karena sedang menghindari kecurigaan orang-orang sekitar dan siapapun yang bertamu, termasuk Indah acara itu yang bertamu. Oh, orang tua Mas Andi. Kebetulan dong aku bisa sekalian bapak dan bu berdua. Ucapnya sambil tersenyum manis saat itu Indah benar-benar bahagia. Iya sama, bapak dan ibu juga ingin mengenal siapapun yang dekat atau mengenal putra kami. Jawab keduanya serempak. Tapi sebentar ya, ibu sampai lupa membuatkan minum, mau minum apa non? Tidak usah repot-repot ibu, aku tidak mau merepotkan bapak dan ibu, aku sudah diterima dan diajak ngobrol juga udah senang. Ah kami tidak merasa direpotkan toh hanya air minum doang, sebentar ya ibu ambilkan dulu. Bi Inah tidak menunggu jawaban Indah lagi, langsung masuk ke dalam, sedangkan Indah kembali meneruskan obrolan bersama Mang Udin. Non ini ada hubungan apa sama Nak Andi? Mang Udin mulai bertanya kembali ke arah yang berbeda, setelah sebelumnya bersama Bi Inah saling mengenalkan nama masing-masing. Aku temannya, Pak. Jawabnya. Teman kerja di kantor. Bukan, kami teman main, aku putri pemilik perusahaan tempat kerja Mas Andi. Aduh bapak jadi malu, kenapa Nona mau main ke tempat kecil ini, nanti kalau ayah dan ibu Nona tahu marah bagaimana? Ah tidak pak, mana mungkin ayah dan ibuku akan marah, apalagi Mas Andi itu orang yang paling dipercaya ayah di perusahaan, jadi tidak usah khawatir, dan jangan berpikir yang tidak-tidak. Ucapnya sambil tersenyum manis. Sebelum Mang Udin kembali bicara, Bi Inah telah kembali dari belakang sambil membawa nampan yang terisi air teh dan kue, kebetulan barengan dengan datangnya Andi dari kantor. Ada Indah, tahu dari mana kamu alamat gubuk aku ada di sini? Tanya Andi sambil tersenyum tipis. Ah kamu bisa saja, gubuk apanya? Rumah bagus begini dibilang gubuk. Jawab Indah sambil tersenyum manis, mulai melemparkan senyuman menggodanya. Aku sengaja mencari tahu sendiri alamat rumahmu, ternyata tidak terlalu jauh dari rumahku, aku kangen sama kamu Mas Andi. Indah tanpa basa-basi Aki tanpa malu mengutarakan perasaannya. Mang Udin dan Bi Inah yang dari tadi masih ada di dekat mereka langsung pamitan, keduanya merasa tidak enak berada di ruang tamu, sesudah majikannya pulang, apalagi percakapan di antara mereka tentunya sudah mulai berbeda dari percakapan biasa, kala itu sudah memasuki urusan hati. Maaf ya non, bapak sama ibu ke dalam. Ucap keduanya sambil bangkit dari duduknya. Oh iya pak, bu, silahkan. Jawabnya, wajah Indah saat itu sedikit merah karena telah mengungkapkan isi hatinya pada Andi, dia lupa di situ ada mereka yang dianggap orang tua Andi olehnya saat ini. Tak lama kedua pembantu Andi sudah pada pergi meninggalkan mereka di ruangan tersebut. Andi duduk di kursi sambil tersenyum tipis menatap wanita cantik itu, ia gembira sebab perkiraannya tidak salah, wanita cantik itu menyukainya juga. Kakakmu tahu gak kamu saat ini menemuiku? Ih kamu tega ya, bukannya menyambut aku, mengapa malah bertanya kakakku? Indah cemberut, saat itu langsung kesal, karena bukan itu yang ingin didengarnya. Jangan marah dong, aku cuma bertanya gitu aja kok marah. Memangnya ada yang salah dengan pertanyaanku? Ya salah besar mas, lagian kenapa sih kamu malah bertanya kakakku? Harusnya kamu bertanya masalah aku, bukan bertanya kakakku, atau memang kamu itu menyukai kakakku mas? Mendengar pertanyaan itu, Andi langsung tertawa kecil.
Hahaha, ya jelas dong aku suka mereka, bukankah kamu tahu sendiri hubunganku sama kedua kakakmu seperti apa? Iya aku tahu, tapi sekarang jujur aja aku juga suka kamu Mas. Indah saat itu langsung mengungkapkan isi hatinya tanpa basa-basi lagi, membuat Andi gembira, karena kini satu wanita sudah bisa diajak kompromi. Inilah yang kala itu ada di dalam hatinya. Mengapa diam aja, atau jangan-jangan kamu tidak tertarik sedikitpun olehku? Mata Indah saat itu mulai berkaca-kaca, ia merasa takut, cintanya bertepuk sebelah tangan. Sebetulnya sih, aku suka sama kalian bertiga, karena kalian bertiga sama-sama cantik, sulit bagiku jika harus memilih, siapa yang harus aku pilih di antara kalian. Andi langsung jujur segalanya ia pun tanpa basa-basi lagi dalam bicaranya. Indah tersenyum sumringah, berarti aku ada harapan aku memiliki kamu Mas. Iya, tapi aku juga cinta kedua kakakmu Indah, bagaimana kalau begitu sikapmu kamu? Apakah mau dibagi tiga olehku? Aku tahu dan mengerti perasaanmu Mas, aku siap dan mau sekali, terserah kamu Mas mau dibagi berapapun aku, pokoknya aku juga mau jadi pacar kamu. Mendengar jawaban itu tentu saja senyuman pria tampan itu semakin mantap. Memang hebat daya tarik Andi, wanita seperti apapun mudah ia dapatkan. Akan tetapi meski hati wanita mudah ditaklukkan olehnya, sebetulnya Andi tidak mudah untuk jatuh cinta, dia pun merasa heran, baru kali ini dia jatuh cinta, tetapi yang bikin heran lagi, bisa sekaligus pada ketiga wanita cantik itu dan mereka bersaudara. Namun kini yang membuat Andi jatuh cinta pada ketiga wanita itu, karena memang ketiganya sama-sama baik bukan hanya dikarenakan cantik, kalau masalah cantik menurutnya relatif, kini dari mereka yang ia lihat banyak kelebihan salah satunya, tidak ada raut sombong sedikitpun dari sifat mereka. Ketiganya sangat ramah, meski mereka anak orang kaya, selalu baik menghormati siapapun tanpa memandang status harta, inilah yang membuat Andi suka sama ketiganya, karena kalau harta tentu saja, dirinya lebih kaya raya dibanding Pak Denny. Mengapa malah melamun Mas, lagi memikirkan apa hayo? Tanyanya sambil melemparkan senyuman manisnya, tentu saja kian menggoda, mampu mendebarkan jantung Andi. Aku lagi bingung Indah, jujur aja aku cinta sama kamu, tetapi aku juga suka dan cinta sama kedua kakakmu, aku tidak bisa memilih salah satu di antara kalian bertiga. Iya Mas, aku tahu, tadi kan sudah aku jawab, tidak peduli, pokoknya aku sekali cinta tetap cinta selamanya Mas, tidak apa-apa kok aku dibagi berapapun, yang penting aku ada di bagian hatimu. Indah serentak menjawab dengan jelas dan lugas, tanpa basa-basi lagi. Kalau kamu aku mengerti, sudah menerima kenyataan ini, justru yang aku pikirkan saat ini adalah, apakah kedua kakakmu akan sama sepertimu, mau menerima kenyataan ini? Kalau masalah itu aku juga bingung Mas. Bersambung. Akan seperti apa kisah Andi bersama tiga wanita cantik itu dan apakah Kosim mampu menyingkirkan dia? Jawabannya akan ada di bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe.